Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ Net ID. Baiklah, setelah sekian lama saya tidak membuat video tutorial, kali ini saya akan membuat video tutorial lagi, di mana video kali ini akan membahas tentang project work lagi, di mana project kali ini saya hanya fokus ke bagian konfigurasinya saja, dikarenakan jika saya menjelaskan cara pemasangan kabelnya seperti apa secara mendetail dalam video ini, nanti kemungkinan videonya akan memakan durasi yang cukup lama, karena konfigurasinya saja nantinya kemungkinan akan memakan durasi yang lama juga. Nanti untuk cara pemasangan kabelnya itu akan saya jelaskan dalam video ini melalui topologi atau gambar dari skema jaringan yang akan dibahas. Nah, karena kenapa saya katakan dalam video ini akan memakan waktu yang agak sedikit lama, karena nanti akan ada beberapa pembahasan. Contohnya adalah di sini nanti akan menggunakan dua buah router dan sebuah switch, dan kemudian memiliki beberapa klien di dalamnya. Nah, untuk konfigurasi jaringannya itu terdiri dari internet gateway, routing dinamis, di mana routing dinamis yang akan digunakan adalah routing OSPF. Terus nanti akan ada juga konfigurasi VLAN, hotspot, dan firewall nantinya. Nah, baiklah, tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke bagian video penyelesaian dari project ini, dan nanti juga saya akan bahas terlebih dahulu seperti apa gambaran dari jaringan yang akan saya buatkan video kali ini. Oke, baiklah, kita ke videonya. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, kali ini yang akan dibahas itu adalah sebuah project work. Nah, di mana topologinya saya akan tunjukkan. Nah, kenapa tadi saya katakan saya tidak akan tunjukkan cara pemasangan kabelnya secara langsung pada perangkatnya, dikarenakan kalau kita melihat topologi di sini, ini pemasangan kabelnya cukup agak sedikit rumit. Apabila kita buatkan video, pasti akan memakan durasi waktu yang lama. Nah, di sini terdapat dua buah router nantinya, di mana setiap router ini akan memiliki beberapa klien. Nah, di sini sebagai contoh, router 1 dengan ID 111 ini hanya memiliki satu jaringan LAN, di mana nanti jaringan ini akan dimasukkan ke dalam routing OSPF. Nah, satunya lagi nanti akan digunakan menghubungkan router 1 dengan router 2, di mana juga nantinya akan dimasukkan ke dalam routing OSPF. Nah, pada router 2 ini terdapat beberapa konfigurasi ya. Di sini nantinya ada VLAN, di mana di sini ada dua buah VLAN 100 dan VLAN 200, dan juga hotspot. Nah, oke, di sini kembali ke bagian router 1. Di router 1 ini nantinya akan ada firewall ya. Nah, firewall itu nantinya akan saya jelaskan pada saat konfigurasinya. Nah, jadi topologi yang akan kita bahas itu kurang lebih seperti ini. Posisi pemasangan kabelannya juga seperti ini. Jadi kabel jaringannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk konfigurasinya, kalau kita menggunakan router yang sama seperti ini, maka kita bisa menggunakan port yang masih kosong atau port yang belum terpakai sama sekali ya. Nah, tapi apabila kita menggunakan router yang lebih sedikit interface-nya, contohnya RB931, maka seperti yang ada di router 1 ini, kalau kita menggunakan RB931, maka interface-nya habis ya. Tidak ada port yang kita bisa gunakan untuk melakukan konfigurasi secara langsung tanpa mencopot salah satu kabel yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasinya. Jadi nantinya kita bisa manfaatin Ether 2 ya. Nah, akan tetapi kalau teman-teman sekalian menggunakan router yang sama, ya silakan gunakan konfigurasinya melalui port yang masih kosong apabila, nah ini dalam tanda kutip, apabila teman-teman sekalian sudah memasang kabel sesuai dengan jaringan yang ada di sini.
Nah, tapi kalau belum, ya terserah mau gunakan interface mana untuk mengkonfigurasinya. Oke, saya lanjut. Nah, di sini nantinya saya sudah akan menggunakan dua buah router, tapi router yang saya gunakan itu juga tidak sesuai dengan router yang ada di gambar ini, melainkan router yang saya gunakan adalah RB941, di mana RB941 itu jumlah interface-nya hanya ada 4 ya. Kalau yang di gambar ini menggunakan RB951. Nah, di bawah sini ada switch ya. Switch ini nantinya digunakan untuk pembagi jalur VLAN. Nah, sedangkan untuk hotspotnya kita bisa manfaatkan melalui interface WLAN yang dimiliki oleh router 2 ini. Nah, sekarang kita akan konfigurasi bagian router 1 dulu. Nah, kebetulan komputer yang saya gunakan ini sudah terkoneksi dengan yang namanya router 1 atau router MikroTik yang akan saya jadikan sebagai router 1. Nah, di sini sudah ada satu buah router. Ini saya tinggal launching. Saya klik MAC address-nya kayak gini karena kebetulan di sini untuk bagian IP address-nya masih 0 ya. Jadi tidak bisa masuk menggunakan IP address. Nah, ini saya klik connect. Nah, pertama saya akan membuat yang namanya internet gateway ya. Nah, cara membuat internet gateway nantinya ini agak sedikit berbeda ya. Nah, kalau di router 1 ini nanti internet gateway-nya saya gunakan cara cepat ya, menggunakan DHCP client, sehingga nantinya router saya ini akan menerima IP secara otomatis dari modem atau sumber jaringan yang terhubung ke router 1 ini. Terus perbedaannya nanti kalau di router 2 di sini ada internet gateway juga ya. Akan tetapi internet gateway-nya disetting secara manual karena nantinya di header 3 ini tidak akan dipasang jalur DHCP server. Nah, oke. Saya akan buat dulu identitasnya biar ketahuan ini router berapa. Nah, jadi saya di sini ganti namanya menjadi router 1 misal. Terus saya oke. Nah, di sini udah berubah namanya menjadi router 1. Sekarang kita lihat sebenarnya di project ini seperti yang kita lihat di sini ada router ID 1.1.1.1. Ini sebenarnya IP loopback ya. Jadi nanti di setiap router ini memiliki interface loopback. Nah, di mana interface loopback itu memiliki IP yang akan dijadikan ID dari router tersebut. Nah, oke, kita lanjut. Berarti di sini saya akan buat interface-nya dulu. Di sini interface yang akan saya buat adalah interface bridge, di mana bridge ini akan saya gunakan sebagai loopback. Oke, ini loopback 0. Terus oke. Nah, oke, loopbacknya sudah jadi ya. Nah, terus kalau kita melihat topologi nantinya akan ada IP di sini ya. Nah, di header 2 dengan header 3. Nanti IP-nya saya sesuaikan dengan project work modul project work yang sudah dibuat kemarin. Nah, ini saya akan buat dulu DHCP client tambah. Nah, ini untuk header 1 karena header 1 ini terhubung ke internet, maka saya gunakan header 1 di sini. Kemudian ini IP-nya sudah ada, sudah muncul. Nanti secara otomatis gateway-nya akan muncul juga seperti ini. Jadi kita tidak perlu membuat yang namanya gateway atau memasukkan gateway secara manual, dan DNS-nya juga akan muncul secara otomatis seperti ini. Nah, selanjutnya kita melakukan yang namanya konfigurasi IP address untuk dua interface, yaitu header 1 dan header 3. Nah, kita akan tambah IP-nya 192.168.100.1/24. Ini untuk interface header 2. Oke. Kalau teman-teman sekalian melihat di sini header 2-nya masih miring tulisannya, model tulisannya,
Ini dikarenakan belum ada koneksi ke jalur atau ke interface ini ya. Jadi tidak usah diperdulikan, langsung di oke saja. Nah, terus kita buat lagi satu IP. Nah, IP yang ini nantinya akan digunakan menghubungkan router 2 ke router 1 ke router 2. Berarti kita gunakan header 3 ya, sesuai dengan topologi yang ada di gambar ini. Oke, berarti header 2 tadi itu nanti khusus untuk ke klien ya. Nah, ini langsung saya oke. Terus IP loopback-nya 1.1.1.1/32. Karena ini hanya sebagai loopback, makanya saya menggunakan /32 sebagai IP-nya ya. Nah, dimana kalau /32 itu networknya yang akan menjadi host dari interface tersebut. Nah, oke. Selanjutnya di bagian router 1 ini kita lanjut ke bagian konfigurasi DNS. Di mana DNS itu sudah muncul secara otomatis, kita tinggal mengklik yang namanya allow remote request. Nah, setelah mengklik yang namanya allow remote request atau memberikan tanda checklist, kita langsung oke saja. Kemudian untuk membangun internet gateway selanjutnya yaitu NAT ya. Karena DNS ada tapi NAT tidak ada, ya sama aja dengan bohong. Nanti internet gateway-nya tidak akan bisa di-share ke si kliennya. Nah, oke. Chain-nya adalah SRC NAT, out interface-nya ya sudah pasti interface yang menuju ke internet, yaitu header 1 ya. Kemudian action-nya adalah masquerade. Setelah itu tinggal kita oke. Nah, harusnya sampai di sini. Kalau kita mau uji ping ke Google ya, harusnya bisa connect. Nah, di sini udah connect ya. Nah, berarti selesai untuk internet gateway-nya. Nah, selanjutnya kalau kita melihat topologi di sini, nantinya untuk klien ini akan ada DHCP server ya. Kemudian di sini juga akan ada yang namanya routing OSPF. Nah, yang dimasukkan ke routing OSPF itu hanyalah beberapa network saja, yaitu network yang menuju ke klien, yaitu kliennya router 1, yaitu network dari header 2 dan header 3. Begitu pula dengan yang namanya loopback-nya. Yang menuju ke internet sini tidak perlu ya. Ini khusus untuk router 1. Nah, setelah itu kita buat DHCP servernya. Nah, DHCP server ini khusus untuk klien dari router 1. Nah, ini kita DHCP setup, terus pilih header 2, next, terus next lagi. Nah, di bagian ini kalau di modul di modul untuk project work kemarin itu dibatasi mulai dari 10 di sini sampai 100 kayak gini. Nah, setelah itu tinggal di next aja. Nah, ini untuk bagian DNS, ini bagian atas saya tutup. Jadi hanya ada alamat DNS induk dari ISP yang saya gunakan saja yang ada di sini. Nah, setelah itu next lagi, next dan oke. Nah, ini berwarna merah, tidak perlu khawatir. Ini dikarenakan interface-nya belum aktif. Nah, seandainya interface-nya itu aktif, nanti jadinya seperti ini ya. Ini saya akan coba dulu memasang ke salah satu port dari routernya saya, karena kebetulan saya itu kekurangan yang namanya perangkat untuk klien ya. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu buah laptop nantinya untuk digunakan uji coba. Nah, terus ini sebagai komputer remote yang saya gunakan sekarang. Oke, selanjutnya kita konfigurasi routing ya. Nah, ini kita masuk ke bagian routing, menu routing, terus masuk ke OSPF. Nah, di sini yang kita setting hanyalah bagian instance. Instance ini kita masukkan router ID-nya sesuai dengan yang diminta tadi. Router ID-nya adalah 1.1.1.1. Ini sesuai dengan IP dari loopback tadi ya. Nah, kalau sudah tinggal di oke. Nah, setelah kita tinggal oke, kita tinggal melihat network berapa saja yang akan kita masukkan ke dalam routing OSPF ini. Nah, pertama satu yang ini.
yang loopback, kedua adalah header 2 punya, dan ketiga adalah header 3. Nah, cara memasukkannya kita pindah ke menu network. Nah, sesuai dengan topologi, maka setiap network ini dimasukkan ke area backbone atau area 0 ya. Jadi area 0 ini adalah sama saja dengan area backbone pada jaringan OSPF. Nah, ini kita tambah 1.1.1.1/32. Oke, untuk memasukkan network itu terserah mau dimulai dari network berapa terlebih dahulu. Ini tidak ada masalah. Mau dibolak-balik juga tidak masalah. Yang penting alamat networknya adalah alamat network yang terdaftar pada router yang kita miliki. Nah, jadi berapa network yang ada di router ini itu harus dimasukkan apabila kita mau masukkan ke dalam jaringan OSPF ya. Nah, ini tinggal di klik lagi kayak gini, terus tambah lagi 192.168.200.0/24. Habis itu kita tinggal oke. Nah, di sini kalau saya perhatikan lagi dari bentuk topologi, maka harusnya selesai untuk sementara ya. Nah, selesai untuk sementara itu dalam tanda kutip di sini saya belum mengkonfigurasi firewall, karena firewall itu nanti ya. Firewall itu di akhir dari konfigurasi keseluruhannya baru saya buat. Dikarenakan saya harus mengecek semua dulu bahwa semua koneksi itu berjalan lancar sebelum dipasang yang namanya firewall. Dikarenakan apabila terjadi yang namanya trouble, saya bisa mencari masalahnya itu di mana. Karena kalau sudah dikonfigurasi semua, takutnya ketika konfigurasi semua selesai error. Nah, kita cari satu persatu lagi di mana bagian yang error. Jadi seperti itu. Oke, ini router 1 sudah selesai untuk sementara. Firewallnya nanti di sesi terakhir. Nah, ini saya biarkan kayak gini, terus saya akan berpindah ke router 2 ya. Nah, nantinya secara otomatis ketika saya sudah putuskan jaringan ke router ini, kabelnya sudah saya pindahkan, winboxnya akan keluar. Nah, ini contohnya. Oke, di sini adalah router selanjutnya. Oke, kalau kita lihat router selanjutnya ini, oke, ini saya akan klik connect dulu terlebih dahulu. Nah, ini masih ada konfigurasinya ya. Ini saya reset, remove dulu kayak gini. Nah, ini sudah saya remove, tinggal menunggu reaksi dari routernya. Biasanya kalau konfigurasinya kita hapus, routernya secara otomatis keluar ya. Nah, itu dikarenakan ini konfigurasinya padahal tadi udah di remove tapi belum hilang. Nah, ini keluar, tinggal kita reconnect aja nih. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi. Yang pertama itu internet gateway di sini. Kemudian nanti kita konfigurasi. Oke, kita membuat interface VLAN-nya dulu ya. Nah, kita buat interface VLAN-nya dulu, nanti baru kita konfigurasi yang namanya internet gateway sampai ke bagian hotspotnya. Nah, oke. Kebetulan di sini sudah di apa? Oke, di sini kita masuk ke menu interface seperti biasa. Kita buat yang namanya loopback terlebih dahulu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan tinggal klik OK. Nah, selesai ini kita buat VLAN. Nah, di sini misal LAN 1 ini untuk VLAN ID 100. Untuk interface trunkingnya adalah header 2 ya. Sesuai dengan gambar di sini, ini yang akan menjadi trunking adalah header 2. Nah, ini kita klik OK saja, atau enggak di apply. Ini boleh di apply terus langsung copy. Tujuannya adalah biar kita tidak terlalu banyak merubah konfigurasi ya. Ini LAN 2, ini dikhususkan untuk VLAN 200. Nah, play, OK dan OK. Nah, di sini interface VLAN-nya sudah jadi. Sekarang kita tinggal membangun yang namanya internet gateway. Nah,
seperti yang saya katakan di awal tadi, di sini internet gateway-nya kita buat secara manual, bukan secara otomatis seperti di awal tadi. Nah, maka kita akan masuk ke menu IP address. Kemudian kita tambahkan satu IP 192.168.200.2. Nah, /24. Kenapa 200.2? Karena tadi IP yang berada di header 3 ini adalah 200.1. Maka kita gunakan di sini adalah 200.2/24. Ingat /24 harus sesuai dengan slash tetangganya tadi. Nah, ini kita pilih interface-nya adalah header 1 karena header 1 ini yang terhubung langsung ke router satunya. Nah, oke, ada yang kelupaan ya. Sebelum saya lanjut lebih jauh, ini identitasnya biar lebih jelas, saya rubah terlebih dahulu. Router 2. Oke, ini sudah berubah. Nah, saya akan tambah lagi IP untuk VLAN-nya ya. 192.168.101.1/24. Ini untuk LAN 1. Oke. Terus untuk LAN 2-nya 192.168.102.1/24. Terus kita oke. Nah, selanjutnya loopback-nya kita akan buatkan IP-nya 2.2.2.2/32. Ini adalah loopback 0. Oke. Dan yang terakhir adalah interface yang menuju atau interface WLAN yang nantinya kita gunakan sebagai hotspot dengan IP 10.10.10.1/24. Nah, kita klik OK. Nah, WLAN-nya masih dalam keadaan berwarna merah. Ini dikarenakan interface-nya masih dalam keadaan disable nih. Ya. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, selanjutnya apa yang akan kita buat? Nah, yaitu menyeting yang namanya gateway. Gateway itu disettingnya di bagian IP routes ya. Nah, di sini kita tambahkan di mana IP yang kita jadikan gateway adalah IP header 3 dari router 1 yang terhubung langsung ke router 2, yaitu 192.168.200.1. Terus kita oke. Pastikan hasilnya adalah reachable ya. Kalau reachable kayak gini berarti udah connect. Nah, selanjutnya kita setting DNS-nya. Nah, di sini berbeda lagi dengan yang tadi yang sebelumnya. Kita harus memasukkan ini ya, DNS-nya secara manual ya, 203.142.82.222. Terus 203.142.84.222. Oke, allow remote request-nya jangan dilupa. Terus langsung diklik OK saja. Nah, selanjutnya yang terakhir untuk bagian internet gateway yaitu firewall ya, IP firewall NAT. Di sini kita tambahkan NAT-nya, tambah. Out interface-nya sudah jelas adalah header 1 karena header 1 ini yang terhubung ke router 1. Nah, action-nya adalah masquerade. Nah, sampai di sini harusnya router 2 ini bisa terhubung ke internet. Ping www.google.co.id. Nah, oke, ini sudah connect, berarti aman. Nah, selanjutnya kita akan buat routing kembali. Nah, jadi yang kita buat selanjutnya ini adalah routing hotspot nanti belakangan. Untuk VLAN di bagian switch-nya ini juga nanti belakangan. Jadi kita akan routing semua dulu biar nantinya routingnya berjalan dulu ya. Nah, kita masuk ke menu routing, terus OSPF. Tinggal kita tambahkan tinggal masuk ke bagian instance. Ini router ID-nya sesuaikan dengan IP loopback tadi. Terus kita klik OK. Selanjutnya semua network. Nah, semua network tanpa terkecuali. Nah, berarti semua network yang ada di sini kita masukkan semua ke dalam network sini. Berbeda dengan yang di router 1 tadi. Kalau di router 1
untuk header satunya tidak perlu kita masukkan ke sini, tapi kalau di sini kita masukkan ya. Nah, ini kita tambah satu persatu. Seperti yang saya katakan tadi, kita boleh memasukkan urutan IP mana terlebih dahulu ya. Tidak harus seperti yang saya lakukan di depan. Jadi IP manapun yang pertama dimasukkan itu terserah, yang penting IP network tersebut berada di dalam router ini. Oke, 200.0/24. Oke. Selanjutnya 192.168.101.0/24. Terus oke. Yang terakhir adalah 192.102.0/24. Jadi saya ulangi kembali, di setiap kali menuliskan network harus diakhiri dengan slash ya. Nah, kalau sudah seperti ini dimasukkan, kita bisa mengecek di bagian LSA nih. Nah, di LSA ini akan muncul informasi dari router 1 dan router 2 nih. Nah, selanjutnya kita bisa lihat juga di bagian routes. Nah, di bagian routes akan muncul informasi seperti ini ya. Di bagian routes akan muncul otomatis seperti ini. Nah, sedangkan di bagian IP routes nantinya akan muncul kayak gini. Ada ID dengan kode DAO. DAO ini adalah singkatan Dynamic Active OSPF. Nah, jadi seperti ini. Nah, nantinya di router 1 juga akan muncul seperti ini, Pak. Jadi tidak ada bedanya. Jadi informasi apa saja atau informasi IP berapa saja, network berapa saja yang ada di router 1 akan masuk ke router 2. Begitu pula informasi network berapa saja yang ada di router 2 akan masuk ke router 1, sehingga setiap IP atau setiap network itu bisa saling terhubung satu sama lain karena sudah memiliki yang namanya informasi jalur yang mana yang bisa dilewati oleh setiap klien yang dimiliki oleh kedua router ini. Nah, selanjutnya kita menyeting yang namanya hotspot ya, karena routingnya sudah selesai. Nah, oke, di sini untuk WLAN satunya ini saya enable terlebih dahulu. Selebihnya, misal di sini saya akan aktifkan. Oke, ini putus. Saya reconnect kembali dulu. Nah, oke. Di sini saya ulangi ya. Ini WLAN 1 sudah aktif. Ini tinggal saya masuk ke sini. Jadi di menu wireless ini kita ganti menjadi AP bridge ya. Nah, ini 2 GHz BGN. Terus ini nanti misal di sini saya kasih nama uji coba jaringan. Nah, misal nih. Nah, untuk country-nya atau negaranya ini kita ganti jadi Indonesia. Nah, terus setelah ini apa yang kita lakukan? Tidak perlu banyak yang dilakukan di sini. Kita hanya membuat SSID saja. Terus di OK. Nah, nantinya secara otomatis SSID itu akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita akan buat hotspotnya. Masuk ke menu IP terus hotspot. Nah, contoh di sini saya akan buat saya klik hotspot setup, terus pilihnya WLAN 1, next. Nah, di bagian ini kalau di bagian modulnya kemarin saya kasih 10.10 sampai 10.100. Terus next, dan ini di next lagi. Ini kemarin saya berikan domain karena project ini juga digunakan nanti di ujian LSP insya Allah. Maka di sini kemarin sebagai contoh saya tulis LSP p1.edu.id. Nah, setelah itu saya klik next. Nah, ini SMK bisa 123. Next. Oke. Setelah dibuat seperti ini, yang kita lakukan
sesuai dengan modul. Di situ kita diperintahkan membuat user profile, di mana user profile ini bisa digunakan untuk 90 orang ya. Nah, maka user profilnya kita tambahkan. Nah, gues, misal saya buatnya adalah gues. Di sini saya beri 90 karena tadi perhitungannya IP itu dari mulai 10.10 sampai 10.100 itu berarti jumlahnya ada 90 ya. Bukan 90 tapi 91 ya. Nah, ini langsung saya oke saja. Selebihnya saya membuat user gues di sini di menu user, tambahkan gues. Terus ini passwordnya adalah kemarin LSP P1. Habis itu di sini profilnya saya pilih adalah gues. Nah, jadi user ini nanti bisa digunakan untuk 90 klien ya. Nah, secara bersamaan. Terus di sini saya oke. Nah, selanjutnya di modul itu juga kemarin diperintahkan merubah minimal tampilan hotspot, minimal ada tulisan selamat datang di hotspot SMK Negeri 1 Duku Turi ya. Nah, ini saya tinggal, caranya gampang. Di sini di menu file, ini di menu file itu ada folder hotspot, ini tinggal di drag and drop saja ke desktop kayak gini. Jadi winboxnya dipastikan kecil dulu ya. Nah, nanti di sini ini bisa kita rename. Oke, tadi salah hapus ya, ke delete, saya ulangi. Ini bisa kita rename. Misal di sini namanya my hotspot, misal kayak gini ya. Oke, terus di sini kita buka. Nah, kita cari yang halaman login nih. Nah, di halaman login ini, nah ini yang login ini kalau kita buka kayak gini, terus kita klik bukanya di mana. Nah, kemarin itu minimal ada tulisan selamat datang di hotspot SMK Negeri 1 Duku Turi ya. Nah, di sini yang saya akan rubah adalah tulisan ini. Oke. Nah, ini selanjutnya saya akan buka menggunakan yang namanya Notepad. Oke, saya buka menggunakan Notepad, terus saya Ctrl F. Terus saya akan cari yang bertuliskan tadi, sesuai tadi. Nah, ini saya akan ganti tulisannya menjadi selamat selamat datang di hotspot SMKN1 Duku Turi. Nah, setelah kayak gini kita tinggal menyimpan aja, Ctrl S, ini dikeluarkan. Ini dikeluarkan. Setelah itu ini kita tinggal drag and drop lagi ke dalam kayak gini. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, maka nantinya ketika kalau kita mau mengaktifkan tampilan hotspot tersebut, kita cukup masuk ke server profil nih. Di server profil ini tinggal kita cari mana hotspot yang sudah kita buat tadi. Yang jelas hotspot yang sudah kita buat adalah akan berada di bawah seperti ini. Nah, di sini kita klik 2 kali. Yang akan kita ganti adalah HTML directory. Nah, yang tadinya tulisannya hotspot, ini kita ganti menjadi my hotspot sesuai dengan folder yang sudah kita upload. Nah, di bagian login ini cookie-nya kita hilangkan. Nah, kenapa cookie-nya harus dihilangkan? Agar nantinya ketika seorang klien itu melakukan logout, maka apabila dia mau connect kembali, dia wajib melakukan yang namanya login terlebih dahulu. Karena kalau cookie-nya ini terchecklist, maka klien itu tidak perlu melakukan login lagi, karena langsung otomatis terbaca oleh hotspot bahwa klien ini pernah connect ke hotspot ini. Jadi seperti itu. Nah, ini batas cookie-nya selama 3 hari. Tapi bisa juga kita manipulasi dengan merubah yang namanya lifetime-nya ya. Tapi biasanya saya paling suka menghilangkan checklist kayak gini.
tinggal di oke aja, maka nanti tampilannya akan berubah. Paling tidak kalau saya coba koneksikan seperti ini misal, nantinya akan muncul seperti ini. Nah, ini tulisannya ya, paling tidak seperti ini. Nah, ini tampilan login pack-nya sangat sederhana karena ini ada login pack bawaan dari Mikrotik-nya. Kalau login pack yang punya Mikrotik versi sekarang itu warnanya ada warna agak gelap ya di sini ya. Nah, jadi berbeda dengan yang ini. Ini yang versi OS-nya masih terbilang ketinggalan jauh. Nah, oke. Saya disconnect kembali dulu ini untuk uji coba jaringannya. Nah, sekarang yang akan saya lakukan membuat DHCP untuk klien VLAN-nya ya. Jadi VLAN ini kita akan buatkan DHCP server. Nah, IP DHCP server, dimana kita klik DHCP setup, terus pilih LAN 1. Ini untuk VLAN 100-nya tadi. Next. Nah, di modul itu juga saya berikan kayak gini, 10 ini sampai 100. Jadi semuanya dibatasi ya di sini. Nah, ini untuk LAN 1, sekarang untuk LAN 2. Oke, ini tinggal next. Ini dirubah lagi mulai dari 10 sampai 100. Tinggal di next dan oke. Nah, selanjutnya kita tinggal konfigurasi. Nah, ini konfigurasi yang terakhir kalau nggak salah, bukan yang terakhir ya, kedua dari terakhir ya, karena nanti yang terakhir adalah konfigurasi firewall pada router 1. Nah, sekarang saya akan pindahkan kabelnya ke bagian switch. Oke, untuk dapat terhubung ke switch, maka saya harus menyeting IP komputer saya ini terlebih dahulu. Nah, karena switch yang saya gunakan ini switch Mikrotik juga, maka di sini IP-nya adalah IP default milik Mikrotik. Oke, sampai di sini saya tinggal oke dan close ya. Nah, saya akan buka yang namanya web browser. Ini saya akan akses sekarang untuk si switchnya ya, 88.1. Nah, ini switchnya sudah terbuka, tinggal dituliskan admin sign in. Nah, jadi untuk defaultnya itu switch Mikrotik tidak memiliki yang namanya password kecuali username seperti router Mikrotik. Nah, kita tinggal masuk ke bagian VLAN. Nah, di bagian VLAN ini tidak banyak yang dirubah ya. Hanya di sini kita rubah jadi only target, terus di sini only untarget, di sini juga only untarget. Nah, kemudian default ID-nya untuk port 1 ini karena dia adalah trunking, maka kita biarkan aja kayak gini, nggak perlu dirubah. Nah, di sini port 1-nya adalah port 2-nya adalah VLAN ID 100 dan ini adalah VLAN ID 200 untuk port 3 sesuai dengan topologi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua warna. Ini sebenarnya hanya penggambaran VLAN saja. Bukan kabelnya dua ya, tapi ini hanya penggambaran bahwa di satu interface itu ada dua jaringan. Nah, ini VLAN 100 untuk header 2-nya, header 3-nya adalah VLAN 200. Nah, selebihnya ini tinggal di apply. Nah, setelah di apply, kita berpindah ke menu VLANs. Ini kita tambah dua konfigurasi seperti ini. Yang pertama untuk ID VLAN 100, yang kedua adalah 200. Nah, terus ini kita tinggal untuk port satunya, karena port 1 ini adalah trunking tadinya, maka kita pilih di sini add if missing dan di sini juga add if missing. Karena dia sebagai port trunking untuk VLAN 100 dan 200.
Sedangkan untuk port 2 yang kita rubah hanya di baris VLAN 100 saja menjadi always strip. Dan untuk port 3 yang kita rubah hanya pada baris VLAN 200 menjadi always strip. Setelah kita buat seperti ini, maka tinggal di apply aja. Nah, selesai nih konfigurasi di VLAN-nya ya. Jadi selesai untuk konfigurasi di VLAN-nya. Nanti kita akan uji apakah VLAN ini bisa berjalan atau tidak. Nanti ini kita akan uji ya. Ini saya keluarkan aja dulu switch-nya. Nah, sekarang saya akan hapus IP ini. Berarti komputer saya ini dalam keadaan offline ya. Berarti tidak ada IP sama sekali. Sekarang akan saya copot kabelnya. Saya akan coba pasang kabel ini ke VLAN 100. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, di sini saya mendapatkan IP berapa? Nah, ini 101. Berarti ini adalah koneksi dari VLAN 100. Nah, kalau di sini 102, berarti ini akan yang didapatkan adalah dari VLAN 200. Nah, saya akan cabut lagi. Di sini saya akan coba masukkan kabelnya ke VLAN 200. Nah, ini kita lihat detailnya. Nah, di sini 102, gateway-nya 102.1. Maka ini berada di VLAN 200. Berarti distribusi IP pada setiap VLAN itu sudah berjalan. Berarti selesai untuk VLAN-nya. Sekarang gini. Nah, saya ini sudah saya sekarang itu berada di router. Berarti saya itu berada di ini ya, VLAN 200 nih. Nah, nanti di firewall itu saya akan melakukan konfigurasi router 1 ini tidak akan bisa di-ping. Nah, jadi tidak akan bisa di-ping dari semua klien yang ada di router 2. Nah, jadi saya akan blokir nantinya. Jadi setiap klien dari router 2 ini tidak akan bisa melakukan yang namanya ping ke router 1 kecuali kliennya sendiri. Nah, kliennya sendiri ya. Nah, kemudian nantinya yang berikutnya sama seperti logikanya yang awal, hanya akan tetapi di sini semua klien dari router 2 itu tidak bisa mengakses router ini melalui port SSH. Jadi port SSH-nya nanti akan kita blokir khusus untuk klien dari router 2 kecuali kliennya sendiri. Dan yang terakhir, nanti di sini akan kita bangun firewall memblokir port telnet menggunakan firewall agar semua klien tanpa terkecuali tidak bisa mengakses router ini dari port telnetnya. Nah, oke. Berarti ini sudah konfigurasi terakhir ya. Jadi konfigurasi terakhir di sini kita bisa lakukan seperti ini. Ini kabelnya saya pindahkan dulu ke router yang akan saya gunakan berikutnya. Oke. Saya akan masuk ke router 1. Nah, ini router 1 ya. Saya konekkan. Saya akan masuk ke IP firewall filter ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membuat konfigurasi memblokir semua klien dari router 2 agar tidak bisa melakukan ping ke router 1. Caranya adalah tinggal menambahkan konfigurasi. Nah, oke, ini keluar. Saya akan masuk kembali dulu. Nah, saya akan tambahkan konfigurasi seperti ini, di mana dikarenakan data dari sini. Nah, jika asal kliennya dari router 2 menuju router 1, maka chainnya itu adalah input ya. Nah, jadi kita rubah di sini input. Karena klien ini, jadi klien ini tujuannya ke sini ya. Jadi tujuannya ke sini. Oke.
Untuk protokolnya kita gunakan ICMP ya, karena ICMP ini adalah protokol yang digunakan oleh paket ping ya, atau yang dikenal dengan Internet Control Message Protocol ya. Nah, selebihnya tadi logikanya kayak gini. Logikanya itu semua klien di sini tidak bisa melakukan ping ke router ini kecuali kliennya sendiri. Kita lihat kalau dari kliennya sendiri yang bisa melakukan yang namanya ping, tapi yang lain tidak bisa, kita tinggal lakukan seperti ini. Kita lihat alamat network dari kliennya sendiri ya, networknya ini. Karena gini, kalau kita membuat filter rule, jadi kalau kita membuat filter rule itu seperti ini. Filter rule itu kita ambil satu persatu atau kita copot satu persatu network dari sini, kita masukkan ke dalam filter rule yang ada di sini, maka kita buatnya nanti filter rule-nya sebanyak network yang ada di jaringan sini. Nah, akan tetapi kalau kita mengambil yang namanya network dari kliennya router satu itu sendiri, kita akan buat pengecualian ya. Nah, caranya seperti ini. 192.168.100.0/24. Nah, kalau kita membuatnya seperti ini, nanti misal di sini actionnya adalah drop ya, karena memang kita harus drop. Nah, terus nanti dropnya itu masukkan ke dalam log ya. Nah, terus ini ada prefix, misal di sini adalah ICMP ping ya. Nah, terus saya kembali ke general lagi. Nah, saya akan jelaskan bagian ini. Kenapa saya gunakan networknya klien ini? Network dari klien router ini sendiri di sini? Dikarenakan nanti firewall yang saya bangun ini adalah bersifat pengecualian. Jadi, kalau pada dasarnya semua IP yang ada di dalam network ini, apabila dimasukkan dalam konfigurasi firewall seperti ini, yang terjadi akan terblokir ya. Akan tetapi kalau kita menggunakan pengecualian, kita tambahkan tanda seru di depan sini. Nah, sehingga yang terjadi logikanya kebalikannya. Jadi kebalikannya gimana? Semua IP yang masuk di sini akan diberikan izin melakukan ping ke router ini, sedangkan IP yang lain itu tidak diberikan izin atau alias diblokir. Nah, karena biasanya kita menggunakan tidak pernah memberikan tanda seru seperti ini. Nah, kalau tidak memberikan tanda seru berarti ini keblokir, yang lain tidak terblokir. Tapi karena kita berikan tanda seru berarti pengecualian. Berarti ini boleh, yang lain tidak boleh. Oke, saya ulang ya. Jadi kalau posisinya kayak gini, yang ini diperbolehkan ya, yang lainnya tidak diperbolehkan. Tapi kalau dihilangkan serunya, yang ini tidak diperbolehkan, yang lain diperbolehkan. Jadi di sini agar filter rule-nya itu tidak terlalu banyak dibuat, kita buatnya kayak gini aja. Setelah itu kita tinggal oke. Nah, maka yang terblokir adalah selain network yang ada di sini. Nah, selanjutnya tadi ada port SSH ya. Logikanya sama dengan ini. Yang berbeda itu adalah hanyalah bagian protokolnya. Maka kalau di sini saya sarankan agar tidak terlalu banyak konfigurasi, ya ini di copy saja ya. Caranya klik 2 kali terus copy. Nah, dimana yang kita rubah itu hanya bagian ICMP-nya menjadi TCP. Terus DST portnya ya kita sesuaikan tadi, yaitu port 22. Ini adalah miliknya SSH. Nah, setelah itu actionnya ini tadi drop, tetap drop. Nah, di sini misal log prefixnya kita buat yang namanya SSH access ya, misal kayak gini. Terus kita oke, dan kita yang ini tadi yang hasil kopian ini
kita oke juga. Jadi sudah ada dua nih. Nah, ini dikarenakan walaupun berbeda protokol, tapi logika yang dibuat itu sama. Jadi klien di sini tidak bisa mengakses router ini dari SSH kecuali kliennya dia sendiri. Nah, jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya tadi yang saya katakan memblokir semua memblokir semua akses telnet ke router satu ini. Caranya gampang, ini yang paling gampang sebenarnya. Tinggal tambahkan aja input, terus ini protokolnya adalah TCP, destination portnya adalah 23 ya, jadi 23. Oke, saya cek kembali ya. Untuk SSH itu servisnya kita cek kembali. Bukan SSH, telnet. Nah, ini telnetnya port 23 ya. Nah, terus actionnya adalah drop. Nah, kenapa di sini actionnya drop? Lognya di sini adalah telnet access. Nah, kenapa di sini kita tidak mengisi DST address atau SRC address seperti yang awal tadi? Nah, kalau di sini kan kita isikan SRC addressnya ya. Di sini tidak perlu. Nah, kenapa? Karena kita memblokir semua network tanpa terkecuali. Jadi router yang kita miliki ini nantinya ini tidak bisa diakses dari yang namanya telnet. Jadi kayak gitu. Nah, ini tinggal kita selesai semua konfigurasinya. Nah, jadi project work yang kemarin sempat dikerjakan oleh siswa-siswi saya itu sebenarnya seperti ini penyelesaiannya. Nah, ini hanya fokus ke bagian seperti saya katakan tadi, fokus ke bagian yang namanya konfigurasi. Nah, selebihnya untuk pengujiannya itu ya tinggal diuji sesuai dengan masing-masing apa hasil output dari jaringan ini. Nah, seperti contohnya si handphone atau laptop apakah bisa login ke hotspot atau tidak, bisa mengakses internet atau tidak. Nah, untuk VLAN-nya juga seperti itu, bisa mengakses internet atau tidak. Klien di sini juga seperti itu. Nah, selebihnya pengujian interkoneksi antara yang namanya klien yang ada di sini sampai yang ke hotspot apakah bisa saling berkomunikasi melalui uji coba ping atau tidak. Jadi gini, karena yang diblokir ke router ini tadi itu hanyalah file input yang masuk ke dalam sini, bukan file yang melewati, maka harusnya setiap klien ini masih bisa saling ping ya, kecuali klien router 2 ini tidak bisa melakukan ping ke router ini. Kenapa? Karena ini tadi sudah diblokir, jadi seperti itu. Nah, konfigurasinya cukup kalau saya bilang itu simple sih, tapi tidak tahu kalau untuk ukuran para siswa apakah ini cukup sulit atau bagaimana. Tapi saya harap ini bisa ada manfaatnya untuk mereka nantinya ya. Oke, baiklah, demikianlah cara mengkonfigurasi project seperti yang saya bilang tadi di awal. Jadi seperti itulah cara penyelesaiannya. Jadi semuanya tadi itu fokus yang saya tunjukkan adalah penyelesaian konfigurasi di dalam masing-masing perangkat tersebut. Nah, sedangkan untuk topologi ya silakan disesuaikan dengan gambar topologi yang sudah saya tunjukkan di video tadi. Nah, insya Allah teman-teman sekalian kalau mau mengikuti ya silakan, saya tidak ada keberatan. Ini semua hanya sebagai pembelajaran bagi kita semua yang mau melakukan yang namanya kalau saya itu biasanya sebutnya adalah trial and error, uji coba. Jadi saya itu suka buat kayak gini. Ketika saya membuat sebuah project, pasti saya akan buatkan pembahasannya seperti ini dari 0 sampai terakhir. Nah, jadi saya berharapnya di video ini anak-anak yang nonton atau teman-teman sekalian yang nonton itu bisa paham cara konfigurasinya. Tapi kalau memang ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar dari video ini nantinya ya. Karena
semua pertanyaan nanti akan saya lihat dulu yang mana yang bisa saya jawab secara langsung dan mana yang harus saya carikan jawabannya terlebih dahulu. Tapi mohon maaf untuk teman-teman sekalian apabila ada komentar yang berada di video-video sebelumnya yang saya belum sempat balas. Itu dikarenakan bukannya saya tidak mau membalas, tapi terkadang pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian itu sebenarnya jawabannya sudah kita ketahui sendiri, cuma kadang kita bingung. Nah itu aja. Tapi bukan bermaksud bahwa saya itu menganggap remeh kemampuan dari teman-teman sekalian. Jadi saya mohon maaf kalau untuk teman-teman yang belum sempat saya balas komentarnya di video-video sebelumnya ya. Nah lebih dan kurangnya untuk video kali ini saya kira cukup sekian ya. Semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa digunakan untuk teman-teman sekalian yang mau mempraktikkan untuk trial and error dalam sebuah jaringan komputer dalam pembelajaran, entah itu di sekolah untuk siswa-siswanya atau untuk diri sendiri. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.